Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksa Jenia Serli dengan NPM 22411203 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengetahui jenis dan tahap-tahap wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberi jawaban. Ini seringkali merupakan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti jurnalistik, penelitian, seleksi pekerjaan, dan banyak lagi. Wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dan narasumber, dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Dalam wawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau dikenal dengan istilah narasumber. Dari kegiatan wawancara, kita akan memperoleh banyak sekali informasi penting. Ada beberapa jenis dan tahapan wawancara. Penasaran? Yuk simak jenis-jenis wawancara dan tahap-tahap wawancara berikut ini. Ada beberapa jenis wawancara dan tahapan wawancara. Jenis-jenis wawancara, yang pertama wawancara serta merta. Wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Proses wawancara ini terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Yang kedua, wawancara dengan tujuan umum. Wawancara dengan berdemonan pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga, atau yang terakhir, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Selanjutnya, tahapan wawancara. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan memiliki dua tahapan, yaitu yang pertama menentukan waktu atau tujuan wawancara atau topik wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Tahapan yang berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu ada dua, yaitu mengucap salam dan memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan menerima kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. 3. Tahap penyusutan hasil wawancara. Yang pertama, memperhatikan kaidah penulisan laporan, meliputi ejaan dan tanda baca. Yang dua, hindari mencampuri hasil jawaban wawancara dengan pendapat sendiri. Hal-hal yang harus dihindari ketika wawancara. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau sudah pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti, jawaban yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawaban. Selanjutnya, memotong pembicaraan narasumber. Dan yang terakhir, bersikap lebih pandai dari narasumber. Berikutnya yaitu tujuan dan fungsi wawancara. Tujuan wawancara adalah yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang terakhir, melengkapi suatu penyelidik ilmiah. Fungsi wawancara. Fungsi wawancara adalah guna mendapatkan informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara adalah yang pertama, termasuk instrumen atau teknik terbaik
untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi data dan secara mendalam serta berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi secara detail, bahkan yang sering luput dari perhatian. Kekurangan wawancara adalah yang pertama, untuk topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan data dan keberhasilan. Wawancara tergantung pada penelitian dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang terakhir, terkadang cara interpretasi wawancara bisa terpengaruhi oleh jawab narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Tips wawancara agar dalam pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai keinginan, ada beberapa tips wawancara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulailah dengan informasi fakta dan mengajukan pertanyaan mudah. Yang kedua, pastikan Anda sudah mengetahui informasi dasar mengenai narasumber seperti identitasnya secara umum. Yang ketiga, hindarilah mengajukan pertanyaan bersifat pribadi dan berupa pilihan. Yang keempat, jangan terlalu kaku dan tunjukkan sikap bersahabat agar narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta terbuka. Yang terakhir, menghindari sikap seakan mengurangi, bersikaplah netral dan adaptif. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jenis tahap-tahap wawancara menekankan pentingnya proses dan tekstur dan terorganisir. Melalui penggunaan jenis wawancara yang sesuai dan langkah-langkah yang dapat dalam proses wawancara, perusahaan dapat mengidentifikasi calon yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan. Disiplin dalam penilaian dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang relevan juga sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih karyawan yang tepat. Menyusun wawancara tidak lanjut yang baik penting untuk memberikan informasi kepada kandidat yang melanjutkan proses seleksi dengan transparan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.